Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video pembelajaran yang berjudul Ekonomi Internasional. Materi pertama akan dijelaskan oleh Gia Amanda. Pada Gia, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perdagangan. Jadi dagang merupakan asal kata dari perdagangan. Kata dagang memiliki arti niaga atau berniaga. Dagang atau perdagangan adalah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam pertukaran dapat barang maupun jasa. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam melampaui wilayah negara dengan tujuan hak atas barang atau jasa oleh imbalan atau komisi. Jadi, apa internasional itu? Perdagangan internasional ada atau yang disebut sebagai perdagangan luar negeri merupakan perdagangan yang dilakukan dari ekspor dan impor oleh pihak yang berada di dua yang berbeda. Nah, tentunya perdagangan internasional ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Apa sih karakteristik dari perdagangan internasional itu? Yang pertama ada para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Yang kedua, para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi atau agen perwakilan dari masing-masing negara. Yang ketiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah disepakati oleh internasional atau berdasarkan tawar-menawar masing-masing pihak. Yang keempat, tujuan perdagangan itu bersifat komersial, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Yang kelima, usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Yang ketujuh, keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan pungutan negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha. Yang kedelapan, mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat. Yang ke-9, bahasa internasional yang dipakai terutama bahasa Inggris. Yang ke-10, hasil perdagangan ekspor menjadi sumber devisa bagi setiap negara. Yang ke-11, pengaturan secara internasional ditetapkan oleh badan atau lembaga perdagangan dunia. Itu saja materi tentang perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik meliputi yang pertama, teori keunggulan absolut atau absolute advantage. Teori ini dipelopori dan dikembangkan oleh Adam Smith yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1776. Teori ini mendasar pada besaran variabel real, sehingga dikenal dengan nama teori murni atau pure theory perdagangan internasional. Teori ini menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produksi negara lain. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori keunggulan komparatif dipelopori oleh John Stuart Mill atau J.S. Mill. Menurut J.S. Mill, dalam tambunan tahun 2001 menyatakan bahwa suatu negara akan berspesialisasi pada mengekspor suatu barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar, dan mengimpor barang di mana negara itu memiliki kerugian komparatif. Teori ini didasarkan pada nilai tenaga kerja yang diperkenalkan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Teori perdagangan internasional modern akan dijelaskan oleh teman saya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reska Dwi Anggraini. Kepada Reska, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan internasional modern. Yang pertama, teori Hexer-Ohlin. Hexer-Ohlin berpendapat bahwa sebuah negara akan melaksanakan perdagangan dengan negara lainnya, karena negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dari segi faktor produksi dan teknologi. Yang kedua, kesamaan harga faktor produksi. Teori ini dikemukakan oleh Stolper Samuelson. Teori ini mendeskripsikan tentang hubungan harga relatif barang dengan perolehan faktor relatif. Inti dari teori ini adalah perdagangan bebas cenderung mengakibatkan kesamaan harga faktor-faktor produksi di beberapa negara. Yang ketiga, teori permintaan dan penawaran. Dasar pemikirannya mengatakan bahwa perdagangan internasional timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan maupun penawaran. Baik, terima kasih. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida Karerina. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen atau produsen dalam negeri. Yang kedua yaitu menambah cadangan devisa bagi negara. Yang ketiga, memperoleh keuntungan finansial. Yang keempat, terciptanya hubungan bilateral dan multilateral. Yang kelima yaitu transfer teknologi. Yang keenam, memperluas pasar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu kepada Mutia Fadila Zahra. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerugian perdagangan internasional. Yang pertama, masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua, besarnya konsumsi terhadap barang buatan luar negeri. Yang ketiga, cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. Yang keempat, industri kecil kalah bersaing. Yang kelima, adanya persaingan tidak sehat. Yang keenam, munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. Yang ketujuh, munculnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedelapan, industri lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor. Dan yang kesembilan, menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rofida. Kepada Rofida, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang kerugian perdagangan internasional. Kerugian perdagangan internasional yang pertama adalah masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. 2. Besarnya konsumsi terhadap barang buatan luar negeri. 3. Cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. 4. Industri kecil kalah bersaing. 5. Adanya persaingan tidak sehat. 6. Munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. 7. Munculnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 8. Industri lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor. 9. Menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Materi selanjutnya
Baik, saya ulang. Perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka akan menggambarkan kondisi antar negara dalam melakukan kerjasama secara ekonomi melalui kegiatan perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Terdapat 4 pelaku dalam perekonomian terbuka, di antaranya ada sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, serta sektor luar negeri. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyimas Nadilah. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian perekonomian terbuka. Keuntungan, 1. Memperluas pengangguran masyarakat. 3. Memiliki banyak pilihan atas barang konsumsinya. 4. Kegiatan impor dari banyak negara. Keuntungan tersebut. 5. Warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya. 6. Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri. 7. Bertambahnya relasi perdagangan, maka akan menjalin banyak persahabatan di negara. 8. Memperkuat nasional. Dampaknya kebijakan negara tertentu terhadap negara lainnya. 2. Produk lokal kurang berkembang. 3. Ketergantungan dengan produk negara lain. 4. Terdampak krisis moneter. 5. Meningkatkan jumlah utang luar negeri. Dari saya Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah suatu ikstar yang tersusun secara sistematika, yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Neraca ini mencatat transaksi usaha, individu, maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gea. Struktur neraca pembayaran internasional. Yang pertama ada neraca barang. Neraca barang dan jenis neraca juga disebut neraca transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan sub NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Rekening ini terdiri atas 3 bagian, yaitu neraca perdagangan balance of trade yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, neraca jasa atau service balance yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer dan turis. Yang ketiga, neraca transfer unilateral yang mencatat hibah baik dari perseorangan maupun pemerintah, misalnya bantuan luar negeri dan bantuan militer. Yang kedua ada neraca modal. Neraca modal merupakan sub neraca pembayaran internasional yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan maupun untuk membayar barang dan jasa. Yang ketiga ada reserve account. Reserve account merupakan sub neraca perdagangan internasional yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta asing. Yang keempat adalah lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini accommodating transaction, sebab transaksi yang sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Yang kelima adalah surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila negara nilai ekspor barang lebih besar daripada impor. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Untuk memudahkan pemahaman dalam teori internasional, ketidakseimbangan ekspor dan impor menyebabkan ketidakseimbangan pada pos-pos aliran modal. Aliran ini disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi di dalam negara atau negara partnernya.
Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Ramadhani. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang fungsi dan tujuan neraca pembayaran internasional. Yang pertama ada fungsi. Fungsi dari neraca pembayaran internasional yang pertama sebagai suatu alat pembukuan dan alat pembayaran luar negeri. Yang kedua sebagai suatu alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Yang ketiga sebagai suatu alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara. Yang keempat sebagai suatu alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Materi tentang tujuan pembayaran internasional akan dilanjutkan oleh Waldi. Oke, sepertinya Waldi sedang terkendala jaringan. Saya akan melanjutkan memberikan tujuan pembayaran internasional yang pertama sebagai bahan keterangan kepada pemerintah mengenai posisi internasional negara yang bersangkutan. Yang kedua sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik perdagangan dari urusan pembayarannya. Yang ketiga sebagai bahan untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik moneter dan fiskal. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan video pembelajaran kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Konsep ekonomi internasional berkaitan dengan perekonomian terbuka dan neraca pembayaran internasional. Negara yang menerapkan sistem perekonomian terbuka akan terlihat dengan adanya interaksi dengan pihak negara lain, yang ditandai dengan mekanisme dan aktivitas ekspor dan impor. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi barang maupun jasa yang dilakukan antara pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian dari negara-negara lain. Neraca pembayaran internasional adalah ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Tujuan utama neraca pembayaran internasional yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya. NPI juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.